Bayangkan, seorang pria bernama Fahmi dihina mertua dan ipar-iparnya hanya karena dianggap pelit dan tidak mau membiayai kuliah serta perawatan adik iparnya. Bahkan istrinya sendiri sempat kecewa dan membandingkannya dengan pria lain. Namun semuanya berubah ketika rahasia besar terbongkar. Ternyata Fahmi berasal dari keluarga kaya raya dan mampu membantu mereka tanpa kesulitan. Yang lebih mengejutkan, Fahmi tetap tidak memanfaatkan kekayaannya untuk membalas penghinaan mereka. Lalu, bagaimana reaksi keluarga Aisyah setelah mengetahui kebenaran itu? Saksikan kisah lengkapnya sampai akhir, karena penyesalan mereka benar-benar tak terduga. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya agar channel ini makin berkembang. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberi kebahagiaan. Amin. Kalian dari mana? Dari kota mana? Tulis di kolom komentar, ya. Mana tahu kita satu kota, satu daerah, atau bahkan tetangga. Nah, pada video kali ini, kita akan menyimak kisah yang penuh drama, pengkhianatan, penyesalan, dan hikmah. Simak selengkapnya kisah berikut. Pagi itu, suasana rumah keluarga besar Aisyah terlihat cukup ramai. Rumah sederhana yang terletak di sebuah kawasan perumahan tersebut sejak pagi sudah dipenuhi anggota keluarga. Ibunya Aisyah, Bu Maryam, sibuk menyiapkan sarapan di dapur. Sementara ayahnya, Pak Hasan, duduk di ruang tamu sambil membaca koran. Di teras, Rian, adik laki-laki Aisyah yang masih kuliah, duduk dengan wajah murung. Tak jauh darinya, Fikri, adik Aisyah yang lain, sedang duduk di kursi roda. Kondisinya memang membutuhkan perawatan rutin, sehingga keluarga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit setiap bulannya. Sementara itu, seorang wanita muda keluar dari kamar dengan penampilan rapi. Namanya Aisyah. Aisyah adalah wanita modern dan modis. Ia mengenakan blus warna krem yang dipadukan dengan celana panjang hitam, tas tangan kecil, serta sepatu yang tampak elegan. Penampilannya selalu terlihat menarik, bahkan ketika hanya berada di rumah. Ia berjalan menuju ruang tamu sambil memegang ponselnya. Mas Fahmi belum datang? Tanya Aisyah. Belum, jawab ibunya. Katanya mau datang pagi? Iya. Katanya ada urusan sebentar. Aisyah mengangguk. Tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Fahmi datang. Pria itu berusia sekitar 32 tahun. Penampilannya sederhana. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda, celana panjang hitam, dan sepatu biasa yang sudah beberapa tahun digunakannya. Fahmi masuk rumah dengan wajah tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab beberapa orang hampir bersamaan. Fahmi tersenyum. Ia menyalami mertuanya, kemudian menghampiri Fikri. Bagaimana keadaanmu hari ini? Tanya Fahmi. Lumayan, Kak, jawab Fikri pelan. Kalau ada yang sakit, bilang. Fikri mengangguk. Fahmi kemudian duduk di samping Aisyah. Namun baru beberapa menit duduk, Bu Maryam sudah mulai membuka pembicaraan. Fahmi, ibu mau bicara sesuatu. Fahmi menoleh. Iya, Bu. Tentang apa? Bu Maryam menarik napas panjang. Ini soal Rian. Rian yang sejak tadi diam langsung menundukkan kepala. Ada apa dengan Rian? Tanya Fahmi. Uang kuliahnya belum dibayar. Fahmi terdiam. Berita itu sebenarnya tidak mengejutkan. Beberapa minggu sebelumnya, Rian memang sudah beberapa kali meminta bantuan. Namun Fahmi selalu memberikan sesuai kemampuannya. Ia tidak pernah sepenuhnya menolak membantu. Bahkan ketika Rian membutuhkan uang untuk membeli buku, Fahmi yang membayarnya. Ketika laptop Rian rusak, Fahmi membantu memperbaikinya. Bahkan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, beberapa kali Fahmi juga memberikan uang. Namun kali ini nominalnya jauh lebih besar. Berapa kekurangannya? Tanya Fahmi. Sekitar 25 juta. Fahmi terdiam. Aisyah langsung memandang suaminya. Mas, bisa bantu, kan? Fahmi menatap Aisyah. 25 juta? Iya. Untuk 1 semester? Rian mengangguk. Fahmi kembali diam. Bu Maryam kemudian berkata, Ibu tahu jumlahnya memang besar. Tapi Rian sebentar lagi ujian.
Kalau tidak dibayar, dia tidak bisa ikut ujian. Fahmi mengangguk perlahan. Kalau saya bantu sebagian, bagaimana? Bu Maryam terlihat kurang puas. Sebagian itu maksudnya berapa? 10 juta. Rian langsung mengangkat wajahnya. Cuma 10 juta? Suasana ruang tamu mendadak terasa berbeda. Fahmi menoleh kepada Rian. Memangnya kurang? Ya, kurang, Kak. Fahmi tidak menjawab. Rian kemudian berkata dengan nada kecewa, saya kira Kak Fahmi bisa membantu lebih banyak. Fahmi tetap tenang. Rian, saya bukan tidak mau membantu. Tapi biaya kuliah bukan hanya 1 kali. Kalau sekarang saya tanggung semuanya, semester berikutnya bagaimana? Rian terdiam. Bu Maryam langsung menyela. Ya nanti dibicarakan lagi. Fahmi menggeleng. Itu masalahnya, Bu. Jangan sampai setiap ada kebutuhan, semua langsung dibebankan kepada saya. Kalimat itu membuat ekspresi Bu Maryam berubah. Dibebankan? Fahmi sadar perkataannya mungkin terdengar keras. Ia segera menjelaskan. Maksud saya bukan begitu, Bu. Saya hanya ingin semuanya dibicarakan bersama. Rian juga masih bisa mencari beasiswa, pekerjaan sambilan, atau solusi lain. Rian justru berdiri. Jadi sekarang saya disuruh kerja sambil kuliah? Bukan begitu. Lalu bagaimana? Fahmi menatapnya. Kamu harus belajar bertanggung jawab atas masa depanmu sendiri. Rian mendengus. Enak saja ngomong begitu. Aisyah yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Mas Fahmi, Rian memang belum bisa kerja. Kuliahnya padat. Fahmi menoleh kepada istrinya. Aku paham. Kalau paham, kenapa tidak langsung bantu? Fahmi menatap wajah Aisyah cukup lama. Karena membantu bukan berarti harus mengambil alih seluruh tanggung jawab. Aisyah tampak tersinggung. Ini keluargaku, Mas. Aku tahu. Dan Rian itu adikku. Aku tahu, sayang. Kalau begitu, kenapa terasa berat sekali buatmu? Fahmi menarik napas. Bukan karena jumlah uang itu sebenarnya menjadi masalah. Bukan pula karena Fahmi tidak punya kemampuan. Tetapi ada alasan yang tidak bisa ia ceritakan kepada mereka. Selama bertahun-tahun, Fahmi memang sengaja hidup sederhana. Ia tidak memakai pakaian mahal. Ia tidak mengendarai mobil mewah. Ia tidak pernah menunjukkan kehidupan keluarganya. Bahkan Aisyah sendiri tidak mengetahui seluruh latar belakang suaminya. Fahmi berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan. Namun sejak menikah, Fahmi memilih menutup sebagian besar kehidupannya dari orang lain. Ia ingin membangun rumah tangganya berdasarkan ketulusan, bukan kekayaan. Ia tidak ingin dicintai karena rekening. Tidak ingin dihormati karena nama keluarga. Dan tidak ingin orang-orang mendekatinya hanya karena mengetahui siapa dirinya. Sayangnya, keputusan itu justru membuatnya dipandang sebelah mata. Bu Maryam kembali berkata, Fahmi, ibu sebenarnya tidak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian. Tapi ini menyangkut masa depan Rian. Saya mengerti, Bu. Kalau memang kamu punya uang, kenapa harus banyak berpikir? Fahmi tersenyum tipis. Saya tidak bilang saya tidak punya uang. Lalu, saya hanya ingin semuanya tetap adil. Pak Hasan yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. Fahmi, sebenarnya berapa banyak uang yang bisa kamu keluarkan? Fahmi menatap mertuanya. Untuk kebutuhan ini, saya bisa membantu 10 juta. Rian langsung mencibir. 10 juta. Nada suaranya jelas menunjukkan ketidakpuasan. Bu Maryam menggeleng. Kalau begitu, memang benar kata orang. Fahmi menoleh. Maksud ibu? Kamu ternyata memang pelit. Ruangan mendadak hening. Aisyah menunduk. Fahmi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ibu mertuanya dengan wajah tenang. Bu Maryam melanjutkan. Suami orang lain saja bisa membantu keluarga istrinya. Kenapa kamu tidak? Fahmi menjawab pelan. Karena setiap keluarga punya keadaan masing-masing, Bu. Alasan. Fahmi terdiam. Tak lama kemudian,
Fikri memanggil dari kursi roda. Ibu. Semua menoleh. Fikri terlihat tidak nyaman. Jangan bertengkar karena saya. Namun Bu Maryam justru semakin sedih. Lihat Fikri. Dia juga butuh biaya perawatan. Fahmi menatap Fikri. Ia sebenarnya sangat prihatin. Fahmi tahu kondisi Fikri bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Biaya perawatannya berapa, Bu? Sekitar 12 juta bulan ini. Fahmi mengangguk. Baik. Saya bantu 5 juta. Aisyah langsung menatap suaminya. Mas, cuma 5 juta? Untuk sekarang, iya. Kenapa? Aku sudah bilang. Kita harus membicarakan semuanya bersama. Aisyah menghela napas panjang. Mas, aku benar-benar tidak mengerti. Fahmi menatap istrinya. Tidak mengerti apa? Kenapa kamu berubah? Fahmi mengerutkan kening. Aku berubah? Iya. Sejak kapan? Sejak kita menikah. Fahmi tersenyum pahit. Bukankah sejak menikah aku selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga kita? Bukan soal itu. Lalu, Aisyah terdiam. Bu Maryam menjawab menggantikan putrinya. Dulu kami pikir kamu laki-laki yang bisa menjadi sandaran keluarga. Fahmi mengangguk. Saya memang ingin menjadi sandaran keluarga. Nah, kalau begitu, bantu keluarga istrimu. Fahmi memandang mereka satu persatu. Saya akan membantu semampu saya. Rian kembali menyela. Semampunya, atau sebisanya karena tidak mau keluar uang? Fahmi menatap Rian. Untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Jaga ucapanmu. Rian terdiam. Namun beberapa detik kemudian, ia kembali berkata. Kalau memang Kak Fahmi tidak mampu, bilang saja. Fahmi tersenyum kecil. Aku tidak pernah bilang aku tidak mampu. Lalu kenapa tidak bantu? Karena aku tidak ingin kebiasaan seperti ini. Rian menggeleng. Kak Fahmi memang pelit. Bu Maryam ikut mengangguk. Aisyah pun kembali menatap suaminya dengan wajah kecewa. Fahmi akhirnya berdiri. Ia mengambil kunci motornya. Aku pulang dulu. Aisyah berdiri. Mas. Fahmi berhenti. Apa? Besok kita bicara lagi. Fahmi mengangguk. Baik. Ia berjalan keluar rumah. Namun sebelum membuka pintu, Fahmi mendengar suara Bu Maryam dari belakang. Kalau suami tidak bisa membantu keluarganya sendiri, lalu apa gunanya menjadi suami? Langkah Fahmi berhenti. Beberapa detik ia diam. Kemudian ia membuka pintu dan berjalan keluar. Ia tidak membalas. Tidak marah. Tidak juga membanting pintu. Namun setelah sampai di atas motor, wajahnya berubah. Ia menundukkan kepala. Ada rasa kecewa yang dalam. Bukan karena dihina. Tetapi karena orang-orang yang selama ini ia anggap keluarga ternyata hanya melihat dirinya dari satu sisi. Uang. Mereka tidak tahu berapa kali Fahmi sudah membantu. Mereka tidak tahu berapa banyak kebutuhan yang diam-diam telah ia tanggung. Dan yang paling menyakitkan, mereka juga tidak tahu bahwa sebenarnya Fahmi sanggup membayar seluruh biaya itu tanpa kesulitan sedikit pun. Namun Fahmi sengaja tidak melakukannya. Bukan karena pelit. Bukan karena tidak peduli. Ia hanya ingin keluarganya belajar berdiri dengan kaki sendiri. Fahmi menyalakan motornya. Sebelum pergi, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar adalah ayahnya. Fahmi mengangkat telepon. Assalamualaikum, Yah. Waalaikumsalam. Kamu sudah bertemu keluarga istrimu? Sudah. Bagaimana? Fahmi diam beberapa detik. Tidak apa-apa. Ayahnya terdengar menghela napas. Fahmi, sampai kapan kamu mau menyembunyikan semuanya? Fahmi terdiam. Mereka harus tahu siapa kamu. Belum, Yah. Mereka sudah merendahkanmu? Fahmi tidak menjawab. Keheningan di antara keduanya sudah cukup menjadi jawaban. Ayah Fahmi berkata dengan suara berat. Suatu hari mereka akan menyesal.
Fahmi memandang rumah mertuanya dari kejauhan. Aku tidak ingin mereka menyesal. Lalu, aku hanya ingin mereka menghargai manusia karena dirinya, bukan karena hartanya. Ayahnya terdiam. Fahmi kemudian berkata, aku mau tetap hidup sederhana. Baik. Dan satu lagi, Yah. Apa? Jangan pernah mengirim siapapun untuk membantu keluarga Aisyah tanpa sepengetahuanku. Kenapa? Karena kalau mereka membutuhkan, biarkan mereka belajar mencari jalan. Tapi kalau keadaan benar-benar darurat, aku tetap akan membantu. Ayah Fahmi tersenyum kecil di balik telepon. Sejak kecil kamu memang keras kepala. Fahmi tertawa pelan. Mungkin. Telepon berakhir. Fahmi kembali melihat rumah mertuanya. Ia tahu permasalahan ini belum selesai. Bahkan mungkin baru dimulai. Karena malam itu, Aisyah mengirimkan pesan kepadanya. Mas, malam ini kita harus bicara serius. Aku tidak bisa terus begini. Fahmi membaca pesan itu berkali-kali. Ia kemudian memasukkan ponselnya ke saku. Mesin motor kembali dinyalakan. Fahmi pergi meninggalkan rumah mertuanya. Ia tidak tahu bahwa di dalam rumah itu, sebuah pembicaraan besar sedang terjadi. Dan ia juga tidak tahu, bahwa hanya beberapa hari lagi, seluruh kehidupan keluarga Aisyah akan berubah setelah sebuah rahasia besar tentang dirinya mulai terbongkar. Rahasia tentang siapa sebenarnya Fahmi. Rahasia tentang keluarga besar yang selama ini ia sembunyikan. Dan rahasia tentang kekayaan yang jumlahnya jauh di luar dugaan siapapun. Malam itu, setelah pulang dari rumah mertuanya, Fahmi memarkirkan motornya di halaman rumah. Rumah itu tidak besar. Hanya sebuah rumah sederhana dengan 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur yang menyatu dengan ruang makan, serta halaman depan yang cukup untuk memarkir 1 mobil dan 1 motor. Bagi sebagian orang, rumah itu mungkin terlihat biasa saja. Namun bagi Fahmi, rumah itu adalah tempat ia mencoba membangun kehidupan yang tenang bersama istrinya. Ia membuka pintu perlahan. Lampu ruang tamu sudah menyala. Aisyah ternyata sudah sampai lebih dulu. Wanita itu duduk di sofa sambil memegang ponsel. Penampilannya masih terlihat sangat rapi. Ia mengenakan blus satin warna putih tulang, celana panjang hitam model lurus, dan rambutnya tertata rapi. Tas kecil berwarna coklat muda diletakkan di sampingnya. Wajah Aisyah terlihat lelah. Ketika Fahmi masuk, Aisyah langsung menatapnya. Mas. Fahmi menutup pintu. Iya. Kita harus bicara. Fahmi mengangguk. Aku juga sudah menduga. Fahmi kemudian duduk di kursi yang berseberangan dengan Aisyah. Beberapa detik mereka hanya diam. Tidak ada televisi yang menyala. Tidak ada suara musik. Hanya suara jarum jam yang terdengar samar dari dinding. Aisyah menarik napas panjang. Mas, aku ingin bicara baik-baik. Silakan. Jangan marah. Aku tidak marah. Aisyah menatap suaminya. Mas tahu kenapa aku kecewa? Fahmi diam. Karena keluargaku sedang dalam kesulitan, tapi Mas justru seperti tidak peduli. Fahmi menghela napas. Aku peduli. Kalau peduli, kenapa tidak membantu semuanya? Karena aku sudah membantu. Bukan seperti yang mereka butuhkan. Fahmi menatap Aisyah. Menurutmu, aku harus membayar seluruh biaya kuliah Rian, biaya perawatannya Fikri, lalu setiap bulan menanggung kebutuhan mereka juga? Aisyah tidak langsung menjawab. Kalau memang itu yang dibutuhkan, kenapa tidak? Fahmi tersenyum tipis. Karena mereka bukan anak kecil. Aisyah langsung mengernyit. Mereka keluargaku. Dan aku juga bagian dari keluarga itu. Kalau begitu, buktikan. Kalimat itu membuat Fahmi terdiam. Ia menatap istrinya cukup lama. Aku harus membuktikan apa? Bahwa kamu benar-benar suami yang bisa diandalkan. Fahmi menyandarkan punggungnya ke kursi. Aisyah, selama ini apa yang kurang? Banyak. Contohnya? Aisyah menggeleng. Mas tidak akan mengerti. Coba jelaskan. Aisyah kemudian mengambil ponselnya. Lihat ini. Ia memperlihatkan percakapan dengan ibunya. Ada banyak pesan masuk.
Ibunya meminta bantuan untuk biaya Fikri. Rian meminta uang kuliah. Bahkan salah satu kakak Aisyah yang lain meminta bantuan untuk kebutuhan rumah. Fahmi membaca perlahan. Ini semua sejak kapan? Sudah beberapa minggu. Kenapa tidak bilang? Aku takut Mas marah. Fahmi tersenyum pahit. Jadi selama ini kamu menanggung semuanya sendiri? Bukan? Aisyah menunduk. Ibu terus meminta. Fahmi mengembalikan ponsel itu. Kenapa mereka meminta kepadamu? Karena mereka tahu aku sudah menikah. Fahmi mengangguk. Dan karena mereka tahu ada suami di belakangmu. Aisyah diam. Fahmi berdiri. Aku bisa membantu, sayang. Aisyah ikut berdiri. Nah, itu yang aku mau. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka menganggap aku sebagai sumber uang tanpa batas. Aisyah mengerutkan kening. Mas Fahmi. Iya? Kadang aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku juga tidak ingin hidup kita dipenuhi masalah uang. Aisyah terlihat semakin kecewa. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Fahmi menggeleng. Ketika tadi Rian bilang aku tidak punya kakak ipar yang peduli, aku tidak bisa menjawab. Fahmi terdiam. Aku malu. Aisyah. Teman-temanku suaminya bisa membantu keluarga mereka. Bahkan ada yang membelikan mobil untuk mertuanya. Fahmi memandang istrinya. Jadi kamu membandingkan aku dengan suami orang lain? Aisyah terdiam. Bukan begitu. Tapi itu yang kamu katakan. Aku cuma ingin Mas lebih mengerti posisiku. Aku mengerti. Kalau begitu, mengalah sedikit. Fahmi menghela napas. Baik. Aisyah tampak lega. Berarti Mas akan membayar biaya kuliah Rian? Fahmi menggeleng. Aku akan membantu sebagian. Wajah Aisyah kembali berubah. Kenapa sebagian? Karena keputusan tetap seperti yang tadi. Aisyah memejamkan mata. Mas memang tidak mau mengerti. Fahmi tidak menjawab. Aisyah kemudian mengambil tasnya. Aku tidur di rumah ibu malam ini. Fahmi menoleh. Kenapa? Aku butuh waktu. Baik. Aisyah berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Mas. Iya. Kalau besok Mas berubah pikiran, kabari aku. Fahmi hanya mengangguk. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Fahmi berdiri sendirian. Ia menatap pintu yang baru saja ditutup istrinya. Ada rasa sakit yang begitu dalam. Tetapi ia tidak mengejar Aisyah. Bukan karena tidak mencintai istrinya. Justru karena ia sangat mencintai Aisyah, Fahmi tidak ingin hubungan mereka berubah menjadi hubungan yang dibangun atas tuntutan dan uang. Ia masuk ke kamar. Duduk di tepi tempat tidur. Kemudian mengambil ponselnya. Ada satu pesan masuk dari nomor ayahnya. Besok pagi datang ke kantor pusat. Ada beberapa keputusan perusahaan yang harus kamu tanda tangani. Fahmi membaca pesan itu. Ia kemudian membalas singkat. Baik, ya. Fahmi meletakkan ponselnya. Selama bertahun-tahun, ia memang sengaja tidak banyak terlibat dalam urusan perusahaan keluarga. Namun sebenarnya, ia tetap menjadi salah satu orang yang paling dipercaya dalam keluarga. Ayahnya sering mengatakan bahwa suatu hari seluruh tanggung jawab besar akan berada di pundak Fahmi. Tetapi Fahmi selalu menunda. Ia ingin menikmati kehidupan sederhana. Ia ingin mengetahui rasanya hidup tanpa pengawal. Tanpa sopir. Tanpa orang yang memanggilnya dengan sebutan khusus. Tanpa orang yang tunduk hanya karena nama keluarganya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya Fahmi bertanya dalam hati. Apakah pilihannya untuk menyembunyikan identitas justru telah menjadi kesalahan? Keesokan paginya, Aisyah belum pulang. Fahmi tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan sederhana, lalu berangkat bekerja. Bagi Aisyah dan keluarganya, Fahmi hanyalah pegawai biasa di sebuah perusahaan swasta. Tidak ada yang tahu bahwa setelah beberapa jam bekerja sebagai pria sederhana, Fahmi bisa masuk ke sebuah gedung megah yang hanya bisa dimasuki oleh jajaran direksi.
Pagi itu, Fahmi memarkirkan motornya di sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Ia naik lift menuju lantai yang cukup tinggi. Begitu pintu lift terbuka, seorang pria berjas langsung menyambutnya. "Selamat pagi, Pak Fahmi." Fahmi mengangguk. "Pagi, Pak Dimas." Pria itu adalah Dimas, salah satu direktur utama dalam perusahaan keluarga Fahmi. "Semua sudah siap?" "Sudah, Pak." "Bagaimana laporan proyek baru?" "Ada beberapa hal yang perlu Bapak lihat sendiri." Fahmi mengambil dokumen. "Baik." Mereka berjalan menuju ruang rapat. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang berani memanggil Fahmi dengan sebutan biasa. Bagi mereka, Fahmi adalah orang yang memiliki keputusan sangat besar. Namun di sisi lain, Fahmi tetap sederhana. Tidak ada pakaian berlebihan. Tidak ada jam tangan mahal yang mencolok. Tidak ada barang-barang mewah. Semuanya sengaja ia hindari. Setelah rapat selesai, Fahmi menerima sebuah berkas. Di halaman pertama, terdapat laporan aset perusahaan. Angkanya sangat besar. Fahmi hanya melihat sebentar. Kemudian menutupnya. Dimas tersenyum. "Pak, sebenarnya saya masih heran." "Heran apa?" "Bapak punya semuanya, tapi tetap hidup seperti orang biasa." Fahmi tertawa kecil. "Karena uang bukan alasan saya hidup." "Kalau keluarga Bapak tahu keadaan di rumah?" Fahmi menatap Dimas. "Jangan bicarakan itu." "Baik, Pak." Fahmi bangkit. "Aku pulang lebih dulu." "Bukankah masih ada 2 agenda?" "Tunda." "Baik." Fahmi mengambil tasnya. Sebelum pergi, Dimas berkata, "Pak Fahmi." Fahmi menoleh. "Semoga masalah keluarga Bapak segera selesai." Fahmi tersenyum tipis. "Amin." Sementara itu, di rumah keluarga Aisyah, suasana sedang panas. Aisyah duduk di ruang tamu bersama ibunya. Rian juga ada di sana. Begitu Aisyah datang, Bu Maryam langsung menghampiri. "Bagaimana?" Aisyah menggeleng. "Masih sama." "Dia tidak mau membantu?" "Katanya hanya mau membantu sebagian." Rian mendengus. "Aku sudah bilang." "Apa?" "Kak Fahmi memang pelit." Aisyah terdiam. Bu Maryam ikut berkata, "Kamu harus tegas kepada suamimu." Aisyah menatap ibunya. "Harus bagaimana?" "Suruh dia memilih." "Memilih apa?" "Kalau dia benar-benar suami yang bertanggung jawab, dia harus membuktikan dirinya." Aisyah tampak ragu. "Aku tidak ingin rumah tanggaku hancur." Bu Maryam menatap putrinya. "Rumah tangga tidak akan hancur karena uang." Rian menyela. "Yang menghancurkan adalah suami yang tidak mau membantu." Aisyah kembali diam. Saat itulah kakak Aisyah yang bernama Dedi datang. Dedi adalah pria berusia sekitar 35 tahun. Ia sudah menikah dan tinggal tidak jauh dari rumah orang tuanya. Begitu mengetahui masalahnya, Dedi ikut berkomentar. "Kalau memang Fahmi punya uang, kenapa tidak dibantu?" Aisyah berkata, "Dia bilang tidak mau semua ditanggung." Dedi tertawa sinis. "Berarti dia memang merasa uangnya lebih berharga daripada keluarga." Bu Maryam mengangguk. "Itulah yang ibu takutkan sejak awal." Rian kemudian berkata, "Kalau saya sudah selesai kuliah, saya tidak akan melupakan ini." Dedi menepuk bahu Rian. "Sudahlah." Namun tanpa mereka sadari, seseorang mendengar percakapan itu. Fikri. Adik Aisyah yang selama ini lebih banyak diam. Fikri sebenarnya tidak nyaman dengan semua ini. Ia tahu Fahmi telah beberapa kali membantunya. Ia juga tahu bahwa Fahmi pernah menemani dirinya saat kontrol. Bahkan pernah mengantarnya ketika keluarga lain sedang sibuk. Fikri berkata perlahan, "Menurutku Kak Fahmi tidak salah." Semua orang menoleh. Bu Maryam langsung bertanya, "Kenapa?" "Karena Kak Fahmi sudah membantu." Rian menggeleng. "Tidak cukup." Fikri terdiam. "Kita jangan terlalu menuntut." Bu Maryam terlihat kecewa.
Kamu malah membela dia? Bukan membela. Fikri menunduk. Saya cuma tidak ingin Kak Fahmi pergi. Aisyah memandang Fikri. Kalimat itu membuat hatinya sedikit tersentuh. Namun Bu Maryam tetap tidak berubah. Kalau dia benar-benar suamimu, dia harus berbuat lebih. Aisyah menghela napas. Aku akan bicara lagi dengan Mas. Sore hari, Fahmi pulang. Ketika sampai di rumah, Aisyah ternyata sudah berada di sana. Wanita itu sedang duduk di ruang tamu. Tidak seperti malam sebelumnya. Kali ini wajah Aisyah tampak lebih tenang. Fahmi meletakkan kunci motor. Kamu sudah pulang? Iya. Fahmi mengangguk. Sudah makan? Belum. Aku buatkan. Aisyah menatap Fahmi. Mas. HM? Aku ingin meminta sesuatu. Fahmi duduk. Apa? Bantu Rian sampai lulus. Fahmi diam. Dan bantu biaya Fikri sampai keadaannya stabil. Fahmi menghela napas. Kita sudah membicarakan ini. Aku tahu. Lalu, aku meminta sekali lagi. Fahmi menatap Aisyah. Kenapa? Karena aku istrimu. Fahmi terdiam. Dan mereka keluargaku. Fahmi mengangguk. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aisyah terlihat lega. Tapi, tetap ada syarat. Aisyah kembali mengerutkan kening. Apa? Rian harus punya usaha sendiri. Apa maksudnya? Kalau dia ingin kuliah, dia harus belajar bertanggung jawab. Aku bisa membantu biaya awal, tetapi dia juga harus berusaha. Aisyah terdiam. Dan untuk Fikri? Aku bisa membantu biaya perawatan yang memang dibutuhkan. Aisyah mengangguk. Berarti Mas setuju? Fahmi mengangguk. Aku setuju membantu. Tapi bukan berarti kalian boleh bergantung kepadaku untuk semuanya. Aisyah tersenyum tipis. Terima kasih. Fahmi membalas senyuman itu. Namun ternyata, sebelum malam berakhir, masalah baru muncul. Rian menelepon Aisyah. Wajah Aisyah berubah setelah mendengar sesuatu. Ada apa? Tanya Fahmi. Aisyah menutup telepon. Uang kuliahnya harus dibayar besok pagi. Berapa? 25 juta. Fahmi diam. Aku bisa transfer sebagian malam ini. Aisyah menatapnya. Mas. Iya. Rian bilang kalau tidak dibayar penuh, dia akan dikeluarkan dari kampus. Fahmi menghela napas. Aku akan bicara langsung dengannya. Aisyah mengangguk. Malam itu, Fahmi pergi menemui Rian. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi yang cukup tenang. Rian duduk dengan wajah gelisah. Begitu Fahmi datang, ia langsung berkata, Kak, saya benar-benar butuh uang itu. Aku tahu. Kalau saya tidak bayar, semuanya selesai. Fahmi duduk. Kamu ingin aku membayar semuanya? Iya. Fahmi menatapnya. Dan setelah itu? Rian diam. Semester berikutnya? Rian tidak menjawab. Siapa yang bayar? Rian menunduk. Fahmi kemudian berkata dengan suara pelan. Rian, aku tidak ingin kamu merasa hidupmu harus bergantung kepadaku. Rian menatap Fahmi. Tapi saya memang tidak punya siapa-siapa. Fahmi menatapnya cukup lama. Kamu punya keluarga. Keluarga saya tidak mampu. Kita cari jalan bersama. Rian terdiam. Untuk pertama kalinya, nada Fahmi tidak terdengar seperti orang yang sedang menolak. Justru terdengar seperti orang yang benar-benar ingin membantu. Namun Rian masih belum bisa menerima. Kak Fahmi. Iya? Kenapa kakak tidak pernah hidup mewah? Pertanyaan itu membuat Fahmi terdiam. Kenapa? Rian menatapnya. Kadang saya merasa kakak sebenarnya bukan orang biasa. Fahmi tersenyum kecil. Kenapa berpikir begitu? Entahlah. Jangan terlalu banyak berpikir. Fahmi berdiri.
Aku akan membantu masalah ini. Benarkah? Iya. Tapi bagaimana? Fahmi menatap Rian. Besok kamu akan tahu. Rian mengangguk. Fahmi kemudian pergi. Namun saat keluar dari kedai kopi, ia menerima telepon. Nomor tersebut merupakan nomor dari salah satu orang kepercayaan keluarganya. Fahmi mengangkat telepon. Ya? Pak Fahmi, kami menemukan sesuatu. Apa? Ada data perusahaan yang mencantumkan nama keluarga Bapak. Data tersebut ternyata berkaitan dengan salah satu kampus tempat adik Ibu Aisyah kuliah. Fahmi berhenti berjalan. Apa maksudmu? Kampus tersebut menerima pendanaan terbesar dari yayasan keluarga Bapak. Fahmi terdiam. Dan? Pihak kampus sedang meminta konfirmasi. Karena mereka menemukan bahwa Rian adalah anggota keluarga dari salah satu pihak yang terkait dengan yayasan. Fahmi mengernyitkan dahi. Jangan sebut namaku. Baik, Pak. Dan jangan ada yang menghubungi keluarga istriku. Baik. Telepon berakhir. Fahmi berdiri sendirian di pinggir jalan. Ia menatap lampu kota yang mulai menyala. Ternyata rahasianya perlahan mulai mendekat ke permukaan. Dan Fahmi tahu, cepat atau lambat, keluarga Aisyah akan mengetahui siapa dirinya. Namun Fahmi belum tahu bahwa malam itu, tanpa sepengetahuannya, Aisyah sedang berbicara dengan ibunya. Dan dalam percakapan itu, satu kalimat yang sangat menyakitkan mulai diucapkan. Kalau Fahmi memang tidak mau membantu, mungkin sudah waktunya Aisyah mencari laki-laki lain yang lebih mampu. Kalimat itu masih terngiang di telinga Aisyah. Malam semakin larut. Ruang tamu rumah orang tuanya terasa sunyi, tetapi hati Aisyah justru semakin ramai oleh berbagai pikiran. Ia duduk di sofa dengan kedua tangan saling menggenggam. Di hadapannya, Bu Maryam masih terlihat kesal. Jangan salahkan ibu, kata Bu Maryam. Ibu hanya tidak tega melihat kamu terus hidup dalam keadaan seperti ini. Aisyah mengangkat wajah. Keadaan seperti apa, Bu? Suami yang punya penghasilan, tetapi selalu berhitung kalau dimintai bantuan. Aisyah menunduk. Bu Maryam melanjutkan. Rian sedang kuliah. Fikri sedang membutuhkan perawatan. Kamu sendiri juga banyak kebutuhan. Kalau suamimu tidak mau membantu keluargamu sekarang, bagaimana kamu bisa merasa aman untuk masa depan? Aisyah tidak langsung menjawab. Sebenarnya, ia tahu Fahmi bukan laki-laki yang malas. Sejak menikah, Fahmi selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak pernah terlambat membayar kebutuhan rumah. Tidak pernah membiarkan Aisyah kekurangan. Bahkan saat Aisyah ingin membeli sesuatu untuk dirinya sendiri, Fahmi hampir tidak pernah melarang. Masalahnya, Fahmi memang tidak pernah mau memberikan uang dalam jumlah besar kepada keluarga Aisyah tanpa perhitungan. Dan belakangan, sikap itu mulai dianggap sebagai sebuah penghinaan. Bu, kata Aisyah pelan, Mas Fahmi sebenarnya sudah membantu. Bu Maryam langsung menyela. Membantu sedikit, lalu selesai? Aisyah terdiam. Kalau memang dia mampu, kenapa tidak sekalian? Pertanyaan itu membuat Aisyah kembali bingung. Ia sendiri tidak tahu berapa sebenarnya kemampuan suaminya. Selama menikah, Fahmi memang tidak pernah terlihat memiliki banyak uang. Motornya sederhana. Pakaiannya sederhana. Ia tidak suka makan di tempat mahal. Bahkan kalau sedang tidak ada keperluan, ia lebih sering berada di rumah. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada rumah besar. Tidak ada koleksi barang bermerek. Semua terlihat biasa. Namun ada satu hal yang selama ini sering membuat Aisyah bertanya-tanya. Fahmi tidak pernah terlihat benar-benar kekurangan. Setiap kali ada kebutuhan mendadak, selalu saja ada jalan. Ketika atap rumah mereka bocor, Fahmi langsung memperbaikinya. Ketika mesin cuci rusak, ia membeli yang baru tanpa berutang. Ketika Aisyah membutuhkan biaya pengobatan beberapa bulan lalu, Fahmi juga langsung membayar. Tidak pernah terlihat panik. Tidak pernah mengeluh. Dan anehnya, Fahmi selalu bisa mengatasi masalah. Aisyah selama ini tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu. Sampai malam tersebut. Bu, jangan berpikir terlalu jauh, ujar Aisyah. Bu Maryam menatap putrinya. Ibu hanya ingin kamu dihargai. Aku tahu.
Dan ibu tidak ingin kamu terus menjadi istri dari laki-laki yang bahkan tidak bisa mengutamakan keluarga sendiri. Aisyah menunduk. Kalimat itu semakin menekan pikirannya. Sementara itu, di tempat lain, Fahmi sedang duduk sendirian di dalam mobil. Mobil itu bukan mobil yang biasa ia pakai di rumah. Mobil tersebut berwarna hitam, mewah, dan memiliki kabin yang sangat nyaman. Fahmi duduk di kursi belakang. Di sebelahnya ada seorang pria bernama Dimas. Dimas adalah orang kepercayaan keluarga Fahmi yang pagi tadi menemuinya di kantor. "Pak," kata Dimas, "saya sudah memeriksa kembali data yayasan." Fahmi menatap keluar jendela. "Bagaimana?" "Rian memang kuliah di salah satu kampus yang mendapat dana dari yayasan keluarga." Fahmi mengangguk. Jangan sampai pihak kampus menghubungi keluarga Aisyah. Sudah kami cegah. Fahmi kemudian terdiam. Dimas ragu untuk bicara. Namun akhirnya berkata, "Pak, ada satu masalah lagi." "Apa?" "Berkas lama perusahaan sedang diaudit." Fahmi menoleh. "Audit biasa?" "Tidak." "Lalu?" "Pihak auditor menemukan beberapa dokumen lama yang mencantumkan nama Anda secara langsung sebagai penerus perusahaan." Fahmi menatap Dimas. "Siapa yang menangani?" "Tim internal." "Pastikan tidak ada yang membocorkan." "Baik." Fahmi menghela napas panjang. Ia sudah menduga cepat atau lambat semuanya akan terbongkar. Tetapi ia berharap hal itu terjadi saat rumah tangganya sudah cukup kuat. Bukan ketika istrinya sedang percaya bahwa dirinya adalah seorang suami yang pelit. "Dimas." "Ya, Pak." "Untuk sementara, semua urusan keluargaku tetap jangan dibawa ke perusahaan." "Baik." "Dan jangan pernah menggunakan uang perusahaan untuk membantu keluarga Aisyah tanpa perintahku." Dimas mengangguk. "Dipahami, Pak." Mobil terus melaju. Beberapa menit kemudian, Fahmi turun di sebuah rumah yang jauh berbeda dari rumah yang biasa ia tempati bersama Aisyah. Rumah itu sangat besar. Halaman luas. Taman tertata rapi. Garasi dipenuhi kendaraan. Di depan pintu utama, beberapa orang sudah berdiri menunggu. Begitu Fahmi keluar dari mobil, mereka langsung menyambut. "Selamat malam, Pak Fahmi." Fahmi mengangguk. "Selamat malam." Ia masuk. Seorang pria lanjut usia sudah menunggunya di ruang tengah. Pria itu adalah ayah Fahmi. Namanya Rahman. Rahman merupakan salah satu tokoh utama di balik bisnis besar keluarga mereka. Ia telah membangun perusahaan itu selama puluhan tahun. Kini, sebagian besar tanggung jawab perlahan mulai dialihkan kepada Fahmi. Rahman menatap putranya. "Kamu terlihat lelah." "Sedikit." "Masalah rumah tangga?" Fahmi tidak langsung menjawab. "Sedikit." Rahman tersenyum. "Duduklah." Fahmi duduk di hadapan ayahnya. Rahman kemudian berkata, "Ayah sudah mendengar semuanya." Fahmi menatapnya. "Dari siapa?" "Tidak penting." Fahmi diam. "Ayah hanya ingin bertanya satu hal," lanjut Rahman. "Apa?" "Berapa lama kamu mau terus membiarkan mereka merendahkanmu?" Fahmi menatap meja. "Aku tidak memikirkan penghinaan itu. Tetapi ayah memikirkannya." Fahmi tersenyum kecil. "Ayah tidak perlu marah." "Ayah bukan marah." Rahman mencondongkan tubuh. "Ayah kecewa." "Kenapa?" "Karena kamu terlalu baik." Fahmi terdiam. "Ayah mengerti alasanmu menyembunyikan identitas. Ayah juga menghargainya. Tapi kebaikan yang tidak disertai batas bisa membuat orang lain merasa berhak atas hidupmu." Fahmi menghela napas. "Aku hanya ingin melihat siapa yang tulus." Rahman mengangguk. "Dan sekarang kamu sudah melihatnya." Fahmi tidak menjawab. Rahman kemudian menyerahkan sebuah map. "Ini apa?" "Buka." Fahmi membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat sejumlah dokumen. Nama Fahmi tercetak jelas. Struktur kepemilikan perusahaan. Aset. Saham. Properti. Yayasan.
rumah sakit, dan beberapa perusahaan lain. Fahmi menatap semuanya. Ayah mau aku mulai mengambil alih sekarang? Rahman mengangguk. Sudah waktunya. Fahmi diam. Aku belum siap. Kamu sudah siap sejak bertahun-tahun lalu. Fahmi menutup map. Baik. Namun sebelum percakapan itu selesai, telepon Fahmi berbunyi. Nomor Aisyah. Fahmi langsung mengangkat. Halo? Suara Aisyah terdengar pelan. Mas? Iya. Kamu di mana? Masih ada urusan. Bisa pulang? Bisa. Kenapa? Aku ingin bicara. Fahmi mengangguk. Aku pulang. Telepon berakhir. Rahman memandang putranya. Pergilah. Fahmi berdiri. Ayah. Ya? Jangan melakukan apapun. Rahman tersenyum. Ayah tidak akan melakukan apapun. Fahmi meninggalkan rumah itu. Ia kembali ke rumah sederhana yang selama ini ia tempati bersama Aisyah. Sesampainya di rumah, lampu ruang tamu sudah menyala. Aisyah duduk sendirian. Fahmi masuk. Aku sudah pulang. Aisyah menoleh. Kita bicara sekarang? Fahmi duduk. Iya. Aisyah terlihat ragu. Aku tadi bicara dengan ibu. Fahmi mengangguk. Lalu? Ibu bilang aku harus memikirkan masa depan. Fahmi diam. Aku juga memikirkan masa depan. Bagus. Tapi aku tidak tahu apakah kamu masih memikirkan masa depan kita. Fahmi mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Aisyah menarik napas. Mas, aku ingin jujur. Silakan. Aku merasa kamu berubah. Fahmi memandangnya. Aku tidak berubah. Dulu kamu lebih mudah membantu. Aku masih membantu. Tidak seperti yang aku harapkan. Fahmi diam. Aisyah menatap suaminya. Aku ingin kamu membayar biaya kuliah Rian sepenuhnya. Fahmi mengangguk. Berapa? 25 juta. Fahmi menatap Aisyah. Baik. Aisyah terkejut. Mas setuju? Aku akan membayarnya. Wajah Aisyah sedikit cerah. Namun Fahmi melanjutkan. Tetapi hanya untuk semester ini. Aisyah terdiam. Setelah itu, Rian harus mulai bertanggung jawab. Aisyah mengangguk pelan. Baik. Untuk Fikri, semua biaya perawatan yang memang dibutuhkan akan aku bantu. Aisyah menatap Fahmi. Benarkah? Iya. Kenapa sekarang Mas setuju? Fahmi menjawab tenang. Karena aku tidak ingin masalah ini menghancurkan rumah tangga kita. Aisyah menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Maaf. Fahmi mengangkat wajah. Untuk apa? Aku sempat berpikir kamu tidak peduli. Fahmi tersenyum kecil. Aku memang tidak selalu bisa memenuhi semua permintaan. Aisyah mengangguk. Aku tahu. Malam itu, suasana perlahan kembali tenang. Fahmi kemudian mengambil ponselnya. Ia mengirim uang kepada Rian. Tidak lama kemudian, Rian menerima bukti transfer. Jumlahnya tepat 25 juta rupiah. Rian langsung menghubungi Aisyah. Kak. Iya? Sudah masuk. Aisyah tersenyum. Syukurlah. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Mas Fahmi. Rian terdiam. Kemudian berkata. Iya. Aisyah menutup telepon. Namun masalah belum selesai. Pagi berikutnya, Rian datang ke kampus. Ia membayar biaya kuliah. Semua berjalan lancar. Tetapi ketika hendak meninggalkan kantor administrasi, seorang staf menghentikannya. Rian? Iya, Bu. Ada sesuatu yang perlu kami konfirmasi. Apa? Staf itu membuka sebuah berkas. Nama belakang Anda. Rian tampak bingung. Kenapa?
Apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan seorang pengusaha bernama Fahmi Rahman? Rian mengernyit. Fahmi Rahman? Iya. Rian tertawa kecil. Dia kakak ipar saya. Staf tersebut saling pandang dengan rekannya. Oh. Kenapa? Tidak apa-apa. Memangnya ada apa? Staf tersebut menutup berkas. Kami hanya perlu memastikan data. Rian pergi. Namun sebuah fotokopi dokumen sempat terlihat. Di sana ada nama. Fahmi Rahman, pemegang saham utama. Rian tidak menyadarinya. Di sisi lain, Fahmi sedang berada di kantor pusat. Hari itu berbeda. Ia datang menggunakan setelan jas sederhana. Namun aura kehadirannya tidak lagi seperti seorang pegawai biasa. Dimas sudah menunggu. Pak. Apa yang terjadi? Masalah audit berkembang. Jelaskan. Nama Bapak mulai muncul di beberapa dokumen. Fahmi menghela napas. Berapa banyak? Cukup banyak. Siapa yang tahu? Beberapa direktur. Apakah ada orang dari luar? Belum. Fahmi berdiri di depan jendela besar. Di bawah sana, kota terlihat sangat kecil. Ia kemudian bertanya, bagaimana kondisi perusahaan? Stabil. Bagaimana dengan saham? Naik. Fahmi mengangguk. Dimas kemudian berkata, Pak, ada satu kabar lagi. Apa? Seorang keluarga investor lama ingin bertemu. Siapa? Dimas menyebut sebuah nama. Fahmi langsung terdiam. Nama tersebut merupakan salah satu keluarga bisnis besar yang sangat mengenal ayahnya. Kenapa mereka ingin bertemu? Mereka mendengar Bapak akan menjadi penerus utama. Fahmi memandang Dimas. Aku belum mengumumkan apapun. Mereka tetap mendengar kabarnya. Fahmi menghela napas. Inilah yang selama ini ingin ia hindari. Semakin ia masuk ke dunia perusahaan, semakin sulit untuk menyembunyikan identitasnya. Namun yang paling ia takutkan bukan kabar tentang kekayaannya, melainkan perubahan sikap orang-orang yang selama ini menganggapnya biasa. Sementara itu, di rumah Aisyah, keadaan justru semakin rumit. Rian sudah mengetahui bahwa biaya kuliahnya telah lunas. Bu Maria merasa lega. Tetapi Dedi, kakak Aisyah, masih tidak puas. Ia berkata, kalau Fahmi memang bisa bayar 25 juta, kenapa selama ini dia pelit? Aisyah terdiam. Rian ikut berkata, mungkin sebenarnya dia memang punya uang. Bu Maria menatap Rian. Jangan-jangan dia punya usaha lain. Fikri yang sedang duduk di kursi roda kembali berkata, jangan curiga begitu. Dedi tertawa. Ya kalau tidak ada apa-apa, kenapa harus disembunyikan? Aisyah mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak suka keluarganya terus membicarakan Fahmi. Namun diam-diam, pertanyaan itu juga mulai tumbuh di dalam pikirannya. Dari mana sebenarnya uang Fahmi? Bagaimana bisa ia begitu mudah membayar biaya kuliah Rian? Dan mengapa selama ini Fahmi tidak pernah terlihat kesulitan? Malamnya, Aisyah membuka lemari. Ia mencari beberapa dokumen rumah tangga. Bukan karena ingin mencurigai suaminya. Ia hanya ingin memastikan sesuatu. Di bagian paling bawah laci, ia menemukan sebuah amplop. Amplop itu sudah lama. Di bagian depannya ada logo sebuah perusahaan besar. Aisyah membukanya. Di dalamnya terdapat kartu nama. Nama yang tertulis membuat Aisyah terdiam. Fahmi Rahman. Namun jabatan yang tertera bukan pegawai biasa. Aisyah membaca sekali. Kemudian 2 kali. Matanya membesar. Ia berdiri. Tangannya mulai gemetar. Tidak mungkin. Saat itu, pintu kamar terbuka. Fahmi masuk. Melihat Aisyah memegang kartu nama tersebut, langkah Fahmi langsung berhenti. Keduanya saling menatap. Tidak ada suara. Tidak ada yang bergerak. Aisyah perlahan mengangkat kartu itu. Mas. Fahmi menatapnya. Dari mana kamu dapat ini? Aisyah menelan ludah. Ini siapa? Fahmi tidak menjawab.
Kenapa namanya sama dengan nama Mas? Fahmi tetap diam. Aisyah memperhatikan tulisan di bawah nama itu. Direktur Utama. Wajah Aisyah semakin pucat. Mas Fahmi. Iya. Siapa sebenarnya kamu? Untuk pertama kalinya, Fahmi tidak memiliki jawaban sederhana. Ia tahu pertanyaan itu akhirnya datang. Dan setelah malam itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Namun Fahmi belum siap mengatakan semuanya. Bukan karena ingin berbohong. Ia hanya ingin memastikan satu hal terlebih dahulu. Apakah Aisyah masih mencintainya sebagai Fahmi? Atau selama ini Aisyah hanya mencintai bayangan tentang seorang suami yang ia kira sederhana? Fahmi perlahan mengambil kembali kartu nama itu. Aku akan menjelaskan. Aisyah menggeleng. Sekarang. Fahmi menatap istrinya. Belum semuanya. Air mata mulai mengalir di pipi Aisyah. Kenapa Mas menyembunyikan ini dariku? Fahmi terdiam. Apakah selama ini aku hidup dengan orang yang bahkan tidak aku kenal? Fahmi berjalan mendekat. Aisyah. Jangan panggil namaku dulu. Fahmi berhenti. Aisyah mundur satu langkah. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apa? Apakah Mas benar-benar mencintaiku? Pertanyaan itu menghantam Fahmi jauh lebih keras daripada semua penghinaan yang pernah diterimanya. Fahmi menatap Aisyah. Kemudian menjawab dengan suara pelan. Justru karena aku mencintaimu, aku ingin tahu apakah kamu akan tetap memilihku tanpa mengetahui harta keluargaku. Aisyah membeku. Dan sekarang? Fahmi tidak menjawab. Di luar rumah, sebuah mobil berhenti. Seseorang turun dan berdiri di depan pintu. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Ding, dong. Fahmi menoleh. Ia sudah mengetahui siapa orang itu. Dimas. Dan kedatangan Dimas malam itu akan membuat rahasia Fahmi terbongkar jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Karena untuk pertama kalinya, seseorang dari dunia Fahmi akan datang langsung ke rumahnya. Dan orang yang akan membuka pintu bukan Fahmi, melainkan Aisyah. Ding, dong. Bel rumah kembali berbunyi. Aisyah masih berdiri beberapa langkah dari Fahmi. Tangannya masih menggenggam kartu nama yang tadi ditemukannya di dalam laci. Di wajahnya terlihat campuran antara bingung, kecewa, takut, dan tidak percaya. Sementara Fahmi hanya berdiri diam. Ia tahu, setelah malam itu, tidak mungkin lagi menyembunyikan semuanya. Bel kembali berbunyi. Ding, dong. Aisyah mengusap air matanya. Siapa? Fahmi menjawab pelan. Dimas. Siapa Dimas? Orang yang bekerja bersamaku. Aisyah menatap Fahmi. Bekerja sebagai apa? Fahmi tidak langsung menjawab. Buka saja pintunya. Aisyah masih ragu. Namun akhirnya ia berjalan menuju ruang depan. Fahmi tetap berada di tempatnya. Ketika pintu dibuka, seorang pria berusia sekitar 40 tahun berdiri di depan rumah. Dimas mengenakan setelan jas yang rapi. Sikapnya formal. Begitu melihat Aisyah, ia langsung menundukkan kepala. Selamat malam, Bu. Aisyah bingung. Bapak mencari siapa? Dimas menjawab dengan sopan. Apakah Pak Fahmi ada di rumah? Aisyah terdiam. Kemudian menoleh ke belakang. Fahmi berjalan mendekat. Sudah, Dimas. Dimas langsung berdiri tegak. Maaf mengganggu malam-malam, Pak. Aisyah memperhatikan. Ada sesuatu yang aneh. Dimas tidak berbicara kepada Fahmi seperti seorang karyawan. Berbicara kepada rekan kerja biasa. Sikapnya terlalu hormat. Bahkan ketika Fahmi hanya mengenakan kaos rumahan sederhana, Dimas tetap memperlakukannya seperti seseorang yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Mas, kata Aisyah pelan. Fahmi menoleh. Iya? Dia memanggilmu Pak. Fahmi terdiam. Dimas juga terdiam. Aisyah memandang mereka bergantian. Apa sebenarnya pekerjaan Mas? Fahmi menghela napas. Masuk dulu. Dimas masuk. Ia duduk setelah Fahmi mempersilakannya. Aisyah tetap berdiri.
Mas, aku ingin tahu semuanya. Fahmi menatap Dimas. Kamu bisa pulang. Dimas terlihat ragu. Tapi, Pak, dokumennya? Besok saja. Baik. Dimas berdiri. Namun sebelum pergi, ia berkata, Pak, rapat keluarga besar sudah dijadwalkan besok siang. Pak Rahman meminta Bapak hadir. Aisyah langsung menoleh. Rahman? Dimas terdiam. Fahmi menutup mata sejenak. Sudah. Besok aku datang. Baik, Pak. Dimas pergi. Pintu tertutup. Suasana kembali hening. Aisyah perlahan menatap Fahmi. Pak Rahman? Fahmi mengangguk. Ayahku. Jadi pria yang selama ini sering menelepon Mas itu? Iya. Aisyah mulai memahami sesuatu. Selama ini ia hanya mengetahui ayah Fahmi sebagai seorang pria yang jarang dibicarakan. Fahmi selalu mengatakan bahwa keluarganya tinggal cukup jauh dan lebih banyak menjalani kehidupan sendiri. Tidak pernah ada cerita tentang perusahaan. Tidak pernah ada cerita tentang rumah besar. Tidak pernah ada cerita tentang keluarga pemilik bisnis. Aisyah berjalan menuju sofa. Ia duduk perlahan. Mas, aku ingin Mas duduk di sini. Fahmi duduk di hadapannya. Sekarang jelaskan. Fahmi mengangguk. Baik. Ia mengambil napas panjang. Aku memang sengaja tidak pernah menceritakan semuanya. Kenapa? Karena aku ingin rumah tangga kita berjalan normal. Aisyah menatapnya. Normal? Iya. Kamu menyembunyikan identitas seperti ini sebagai kehidupan normal? Fahmi terdiam. Aku bukan ingin membohongimu. Tapi Mas memang menyembunyikannya. Iya. Berarti Mas bohong. Fahmi tidak membantah. Kalau itu yang kamu rasakan, aku tidak akan menyangkalnya. Aisyah menunduk. Air matanya mulai kembali jatuh. Jadi selama ini? Ia berhenti. Selama ini apa? Mas bukan pegawai biasa. Bukan? Mas punya perusahaan? Bukan hanya satu. Aisyah mengangkat wajah. Apa? Fahmi menjawab dengan tenang. Keluargaku memiliki beberapa perusahaan. Aisyah membeku. Perusahaan apa? Perusahaan distribusi, properti, perkebunan, rumah sakit, investasi, dan beberapa bidang usaha lainnya. Aisyah menatapnya seolah tidak mengenali suaminya sendiri. Seberapa besar? Fahmi tidak menjawab angka. Cukup besar. Cukup besar itu maksudnya apa? Fahmi menghela napas. Aku berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan. Aisyah tertawa kecil. Tetapi tawanya penuh kesedihan. Sangat berkecukupan? Fahmi diam. Aisyah mengusap wajah. Mas, tadi aku dihina keluargaku sendiri karena dianggap tidak mau membantu mereka. Fahmi menunduk. Aku tahu. Dan Mas ternyata. Aisyah tidak sanggup melanjutkan. Aku memang bisa membantu mereka. Bisa? Bukan hanya bisa. Fahmi memandang istrinya. Aku sebenarnya sanggup menanggung seluruh biaya itu. Aisyah memejamkan mata. Lalu kenapa Mas tidak dari awal? Karena aku ingin mereka belajar bertanggung jawab. Mas bisa saja membayar semuanya. Bisa. Kenapa tidak? Karena aku tidak ingin uang menjadi alasan semua orang bergantung kepadaku. Aisyah diam. Fahmi melanjutkan. Kalau sejak awal aku menunjukkan siapa diriku, mungkin semua permintaan akan menjadi semakin banyak. Aisyah menatapnya. Mereka memang memintaku membantu. Aku tahu. Mereka bahkan menghina Mas. Aku tahu. Mas tahu semuanya? Tidak semuanya. Aisyah menarik napas. Mas tahu aku pernah malu karena menganggap suamiku tidak mampu? Fahmi menatap istrinya. Iya. Dari siapa? Bukan itu yang penting. Aisyah menunduk. Ada rasa bersalah yang mulai memenuhi dadanya.
Ia teringat semua perkataannya. Tentang suami orang lain. Tentang dirinya yang dianggap pelit. Tentang bagaimana ia membandingkan Fahmi dengan laki-laki lain. Tentang permintaannya agar Fahmi membuktikan bahwa dirinya mampu. Padahal selama ini, tanpa diketahuinya, Fahmi justru memiliki kemampuan yang jauh lebih besar. Mas. Iya. Kenapa Mas masih mau bersamaku? Fahmi tersenyum tipis. Karena aku menikah denganmu bukan karena keluargamu kaya atau tidak. Aisyah menangis. Aku salah. Fahmi diam. Aku benar-benar salah. Fahmi mendekat. Aisyah. Aisyah menatapnya. Aku juga punya salah. Apa? Aku menyembunyikan terlalu banyak hal. Aisyah menggeleng. Tapi Mas menyembunyikannya karena alasan yang baik. Belum tentu. Aisyah terdiam. Fahmi berkata, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menjalani semuanya setelah ini. Aisyah menghapus air mata. Bagaimana dengan keluargaku? Fahmi menarik napas. Aku tetap akan membantu sesuai kebutuhan yang benar-benar penting. Aisyah mengangguk. Tanpa meminta imbalan? Tanpa imbalan. Tanpa mereka harus mengembalikan? Untuk bantuan yang memang aku berikan sebagai keluarga, tidak. Aisyah terkejut. Kenapa? Karena aku tidak membantu untuk membeli rasa hormat. Kalimat itu membuat Aisyah kembali terdiam. Keesokan paginya, Fahmi bangun lebih awal. Tidak seperti biasanya, pagi itu ia mengenakan kemeja putih yang sangat rapi. Celana hitam. Sepatu kulit. Jam tangan sederhana. Namun penampilannya terlihat jauh lebih berwibawa. Aisyah berdiri di depan kamar. Ia melihat suaminya memasang jam tangan. Mas. Iya? Aku ikut. Fahmi menoleh. Kemana? Ke rumah ayah Mas. Fahmi terdiam. Kenapa? Aku ingin melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Fahmi mengangguk. Baik. Aisyah kemudian bersiap. Ia mengenakan pakaian modern dan modis, blus lembut warna hijau sage, celana panjang warna krem, sepatu hak rendah, serta tas tangan elegan. Wajahnya tetap terlihat sederhana, tetapi jelas lebih rapi daripada biasanya. Mereka pergi bersama. Kali ini Fahmi tidak menggunakan motor. Sebuah mobil hitam datang menjemput. Aisyah masuk ke dalam mobil. Ia langsung terdiam. Interior kendaraan itu sangat berbeda dari kendaraan yang selama ini biasa mereka gunakan. Ini mobil Mas? Fahmi mengangguk. Ya. Aisyah mengelus kursi di sampingnya. Sejak kapan? Sudah lama. Kenapa aku tidak pernah tahu? Fahmi tersenyum tipis. Kamu tidak pernah bertanya. Aisyah menatap suaminya. Aku pikir Mas hanya menyewa. Fahmi tertawa kecil. Bukan? Mobil terus melaju. Beberapa puluh menit kemudian, mereka memasuki sebuah kawasan yang sangat luas. Di kiri dan kanan terdapat taman. Gerbang utama sangat besar. Di belakangnya berdiri sebuah rumah yang lebih menyerupai kompleks pribadi. Aisyah terpaku. Ini rumah? Rumah keluargaku. Aisyah menatap suaminya. Ia benar-benar tidak percaya. Mobil masuk. Beberapa orang menyambut. Selamat pagi, Pak Fahmi. Fahmi mengangguk. Pagi. Aisyah turun. Seorang wanita parubaya datang menghampiri. Ini Ibu Aisyah? Aisyah gugup. Iya. Wanita itu tersenyum. Saya Sari, kepala rumah tangga di sini. Aisyah mengangguk sopan. Senang bertemu. Silakan masuk. Mereka berjalan masuk. Aisyah melihat ruang tengah yang sangat luas. Perabotannya elegan, tetapi tidak berlebihan. Di dinding terpajang beberapa foto keluarga. Ada foto Fahmi saat kecil. Foto Fahmi bersama ayah dan ibunya. Foto keluarga besar. Aisyah berhenti di depan sebuah foto. Ini Mas? Fahmi mengangguk. Dalam foto itu,
Fahmi terlihat masih remaja. Di sebelahnya berdiri ayahnya. Di belakang mereka terlihat sebuah gedung perusahaan besar. Aisyah semakin memahami. Selama ini suaminya memang berasal dari keluarga kaya. Bukan sekadar keluarga berada. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara dari belakang. Fahmi. Fahmi menoleh. Rahman datang. Aisyah langsung berdiri lebih tegak. Rahman tersenyum. Selamat datang. Selamat pagi, Pak, kata Aisyah. Rahman menggeleng. Panggil ayah saja. Aisyah terdiam. Iya, ayah. Rahman kemudian berkata kepada Fahmi. Sudah waktunya mereka mengetahui semuanya. Fahmi mengangguk. Mereka masuk ke ruang rapat keluarga. Di dalam sudah ada beberapa orang. Paman, bibi, sepupu, dan beberapa orang yang menjadi bagian penting dari bisnis keluarga. Begitu Fahmi duduk, salah seorang pria membuka dokumen. Fahmi, semua laporan sudah siap. Aisyah memperhatikan. Cara semua orang berbicara kepada Fahmi sangat formal. Tidak ada yang meremehkan. Tidak ada yang bercanda berlebihan. Semua menunjukkan rasa hormat. Rahman kemudian berdiri. Mulai hari ini, Fahmi akan mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam perusahaan keluarga. Aisyah menatap suaminya. Salah seorang anggota keluarga kemudian berkata, seluruh keputusan strategis akan berada di bawah koordinasi Fahmi. Aisyah semakin terkejut. Berarti Fahmi bukan hanya pemilik saham. Ia memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin utama. Setelah rapat selesai, Fahmi mengajak Aisyah berbicara secara pribadi. Sekarang kamu tahu semuanya. Aisyah mengangguk. Aku masih sulit percaya. Fahmi tersenyum. Aku juga masih orang yang sama. Aisyah menatapnya. Itu yang membuatku semakin malu. Tidak perlu malu. Aku pernah memanggil Mas pelit. Aku ingat. Aku membandingkan Mas dengan orang lain. Aku juga ingat. Aku bahkan sempat berpikir Mas tidak punya masa depan. Fahmi tersenyum tipis. Sekarang jangan pikirkan lagi. Aisyah menangis. Aku tidak pantas. Fahmi menggeleng. Semua orang pernah salah. Aisyah mengusap air mata. Mas tidak marah? Marah. Aisyah menatapnya. Tapi aku memilih memaafkan. Kalimat itu membuat Aisyah semakin menangis. Sementara itu, di rumah keluarga Aisyah, keadaan sedang berubah. Rian sedang membuka laptop. Ia mencoba mencari informasi tentang perusahaan yang namanya tercantum dalam dokumen kampus. Tiba-tiba ia menemukan sebuah berita lama. Keluarga Rahman perluas investasi di berbagai sektor. Rian membaca. Nama pemilik perusahaan disebutkan. Rahman. Kemudian di bagian bawah tertulis nama penerus keluarga. Fahmi Rahman. Rian membeku. Tidak mungkin. Ia membuka artikel lain. Nama yang sama muncul. Kemudian berita lain. Foto Fahmi terlihat samar dalam sebuah acara bisnis. Rian mengenali wajah itu. Ini Kak Fahmi. Tangannya gemetar. Ia langsung memanggil Dedi. Kak. Dedi datang. Ada apa? Rian memperlihatkan layar laptop. Dedi membaca. Wajahnya perlahan berubah. Ini nama Kak Fahmi. Dedi terdiam. Bu Maryam yang melihat mereka segera mendekat. Ada apa? Dedi memutar laptop. Bu Maryam membaca. Tangannya langsung gemetar. Fahmi? Rian mengangguk. Sepertinya Kak Fahmi memang bukan orang biasa. Bu Maryam menatap layar. Ia teringat semua kata-kata yang pernah diucapkannya. Pelit. Tidak punya masa depan. Tidak berguna bagi keluarga. Semua kata itu tiba-tiba terasa seperti tamparan. Fikri datang mendekat. Ada apa? Rian tidak menjawab. Dedi hanya berkata, Kak Fahmi ternyata kaya. Seberapa kaya? Dedi menggeleng.
Bukan kaya biasa. Fikri memandang layar. Kemudian ia berkata, makanya dia selalu bilang tidak perlu dipuji. Bu Maryam duduk. Wajahnya pucat. Ia mulai sadar. Ternyata orang yang selama ini ia hina justru memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan seluruh keluarganya. Namun yang lebih membuatnya malu adalah satu hal. Fahmi tidak pernah memamerkannya. Tidak pernah menggunakan kekayaan untuk merendahkan mereka. Tidak pernah mengatakan bahwa dirinya lebih tinggi. Bahkan ketika dihina, ia tetap membantu. Bu Maria menutup wajahnya. Ya Allah, apa yang sudah ibu lakukan? Sore itu, Aisyah kembali ke rumah bersama Fahmi. Rumah sederhana itu terasa berbeda. Bukan karena perabotannya berubah. Tetapi karena Aisyah sekarang tahu siapa sebenarnya pria yang tinggal bersamanya. Ia melihat kembali ruang tamu yang sederhana. Sofa lama. Meja kecil. Televisi biasa. Semua menjadi sangat berbeda di matanya. Aisyah berkata, Mas. Iya? Kalau Mas mau, sebenarnya kita bisa tinggal di rumah besar. Fahmi tersenyum. Aku tahu. Kenapa kita tetap di sini? Karena aku suka. Aisyah menatapnya. Sesederhana itu? Iya. Fahmi duduk. Rumah besar tidak otomatis membuat hati tenang. Aisyah ikut duduk. Mas. Iya? Terima kasih. Untuk apa? Karena meskipun aku salah, Mas masih mau membantu keluargaku. Fahmi mengangguk. Aku tidak pernah ingin membalas kesalahan dengan kesalahan. Aisyah terdiam. Kemudian ia mengambil ponsel. Aku ingin menelepon ibu. Fahmi mengangguk. Aisyah menelepon. Bu Maria mengangkat. Halo, Nak. Bu. Iya. Mas Fahmi ada di sini. Bu Maryam terdiam. Dia sudah menceritakan semuanya. Di ujung telepon tidak terdengar jawaban. Aisyah melanjutkan. Bu, kita harus bicara. Beberapa detik kemudian, Bu Maryam berkata. Ibu sudah tahu. Aisyah terkejut. Bagaimana? Rian menemukan berita tentang keluarga Fahmi. Aisyah memandang Fahmi. Bu Maryam melanjutkan. Fahmi benar-benar dari keluarga besar. Aisyah mengangguk. Iya, Bu. Suara Bu Maryam berubah. Boleh ibu bicara dengan Fahmi? Aisyah menyerahkan telepon. Fahmi menerimanya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Keduanya diam. Kemudian Bu Maryam berkata. Fahmi. Iya, Bu. Maafkan Ibu. Fahmi terdiam. Untuk semua ucapan Ibu. Tidak apa-apa. Tidak. Suara Bu Maryam bergetar. Ibu yang salah. Fahmi tidak menjawab. Ibu mengira kamu tidak mampu. Fahmi berkata pelan. Saya memang sengaja hidup sederhana. Kenapa? Karena saya ingin keluarga menghargai saya sebagai manusia. Bu Maryam menangis. Ibu malu. Fahmi menarik napas. Tidak perlu. Setelah tahu kamu kaya, ibu semakin malu karena selama ini ibu meminta terlalu banyak. Saya tetap akan membantu. Kenapa? Karena kalian keluarga Aisyah. Bu Maryam terdiam. Fahmi menambahkan. Tapi mulai sekarang, mari kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bu Maryam menangis. Iya. Telepon berakhir. Aisyah menatap Fahmi. Mas masih mau membantu mereka? Iya. Padahal mereka sudah menghina? Iya. Kenapa? Fahmi menatap istrinya. Karena kekayaan tidak akan membuatku menjadi manusia yang lebih baik kalau aku hanya menggunakannya untuk membalas. Aisyah tidak mampu berkata-kata. Malam itu, Rian datang ke rumah Fahmi. Ia berdiri di depan pintu. Ketika Fahmi membuka, Rian langsung menundukkan kepala. Kak. Iya.
Maaf. Fahmi mempersilakannya masuk. Rian duduk. Saya malu. Tidak perlu. Saya pernah menuduh kakak pelit. Fahmi mengangguk. Sudah. Saya juga bilang kakak tidak punya uang. Fahmi tersenyum. Sudah. Rian menatapnya. Kenapa kakak tidak pernah bilang? Karena aku tidak ingin kamu melihatku berbeda. Rian menunduk. Sekarang saya justru merasa bodoh. Fahmi duduk di hadapannya. Jangan. Kenapa? Karena kesalahanmu bukan sesuatu yang harus membuatmu berhenti. Rian mengangkat wajah. Lalu, jadikan pelajaran. Rian mengangguk. Fahmi berkata, aku akan tetap membantumu menyelesaikan kuliah. Rian terkejut. Benarkah? Iya. Tapi saya tidak ingin memanfaatkan kakak. Bagus. Bagaimana caranya? Mulai sekarang, setiap bantuan yang aku berikan akan diarahkan untuk membuatmu mandiri. Rian mengangguk. Aku akan membantu biaya pendidikan yang memang diperlukan. Terima kasih. Namun kamu tetap harus berusaha. Saya janji. Fahmi tersenyum. Kalau kamu berhasil, jangan lupa bantu orang lain. Rian mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Aisyah berkumpul. Kali ini bukan untuk meminta uang. Mereka datang untuk meminta maaf. Bu Maryam duduk di depan Fahmi. Rian, Dedi, dan beberapa anggota keluarga lainnya. Satu persatu mereka mengakui kesalahan. Dedi berkata, maaf, Fahmi. Fahmi mengangguk. Rian berkata, saya juga minta maaf. Fahmi mengangguk. Bu Maryam menangis. Ibu benar-benar salah. Fahmi kemudian berkata, aku menerima permintaan maaf kalian. Semua terlihat lega. Namun Fahmi melanjutkan. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Mereka semua diam. Jangan setelah mengetahui keadaan keluargaku, kalian kemudian menganggap semua masalah bisa dibebankan kepadaku. Bu Maryam mengangguk. Kami mengerti. Aku akan membantu kalau memang diperlukan. Iya. Tapi tolong jangan meminta hanya karena tahu aku mampu. Semua menunduk. Fahmi tersenyum. Karena keluarga bukan tempat untuk mencari sumber uang. Kalimat itu membuat ruangan hening. Tapi keluarga adalah tempat saling menguatkan. Bu Maryam menangis. Maafkan ibu, Fahmi. Fahmi mengangguk. Saya sudah memaafkan. Aisyah yang duduk di samping Fahmi menggenggam tangan suaminya. Untuk pertama kalinya sejak lama, keluarga mereka duduk bersama bukan karena uang. Mereka duduk karena ingin memperbaiki hubungan. Namun tanpa sepengetahuan mereka, masih ada satu persoalan besar yang belum selesai. Perusahaan keluarga Fahmi sedang bersiap mengumumkan perubahan kepemimpinan. Dan nama Fahmi akan segera muncul secara terbuka di hadapan publik. Artinya, bukan hanya mertua dan ipar-iparnya yang akan mengetahui siapa Fahmi. Seluruh masyarakat bisnis akan mengetahui bahwa pria sederhana yang selama ini hidup tanpa kemewahan itu adalah bagian dari keluarga pemilik salah satu kelompok usaha besar. Fahmi sebenarnya tidak menginginkan sorotan tersebut. Namun keputusan perusahaan sudah dibuat. Rahman telah memastikan semuanya. Pada malam sebelum pengumuman, Fahmi berdiri di balkon rumah. Aisyah datang menghampiri. Mas. Iya? Besok kamu akan diumumkan? Fahmi mengangguk. Aisyah berdiri di sampingnya. Aku takut. Fahmi menoleh. Takut apa? Setelah semua orang tahu, hidup kita akan berubah. Fahmi tersenyum. Mungkin. Bagaimana kalau orang-orang mendekat hanya karena kekayaan? Itulah alasan aku dulu menyembunyikannya. Aisyah menggenggam tangan Fahmi. Sekarang aku mengerti. Fahmi memandang langit malam. Tidak semua orang akan tulus. Aisyah bersandar perlahan. Tapi aku akan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Fahmi tersenyum. Aku berharap begitu. Mereka terdiam.
Malam itu tenang. Namun keesokan harinya, sebuah konferensi perusahaan akan berlangsung. Dan di sana, nama Fahmi akan disebut di depan para investor, pengusaha, dan media. Keluarga Aisyah yang selama ini hanya mengetahui Fahmi sebagai menantu sederhana akan menyaksikan sendiri bagaimana semua orang berdiri ketika Fahmi masuk ke ruangan. Tidak lagi sebagai pria yang mereka hina. Tidak lagi sebagai suami yang mereka anggap pelit. Tetapi sebagai salah satu orang yang memegang kendali atas kerajaan bisnis keluarganya. Dan saat semuanya terjadi, Fahmi tetap akan memilih satu hal. Ia tidak akan menggunakan kekayaan itu untuk menghukum siapapun. Ia hanya ingin membuktikan bahwa kekayaan tidak pernah menjadi alasan seseorang berhak merendahkan orang lain. Namun ada satu pertanyaan yang masih tersisa. Apakah setelah mengetahui seluruh kekayaan Fahmi, Aisyah benar-benar akan tetap menjadi istri yang sama? Karena kadang-kadang, seseorang mampu menerima kemiskinan dengan lapang dada. Tetapi belum tentu mampu menerima kekayaan dengan hati yang sama. Dan jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bagaimana nasib rumah tangga Fahmi dan Aisyah selanjutnya. Keesokan paginya, pertanyaan yang semalam menggantung di benak Fahmi akhirnya mendapatkan jawabannya. Apakah setelah mengetahui kekayaan keluarganya, Aisyah akan tetap menjadi istri yang sama? Fahmi tidak tahu. Namun pagi itu, ia memilih tidak memikirkan terlalu jauh. Ia berdiri di depan cermin, merapikan kerah kemejanya. Hari itu bukan hari biasa. Untuk pertama kalinya, namanya akan diperkenalkan secara terbuka sebagai salah satu penerus utama keluarga Rahman. Selama bertahun-tahun, Fahmi sengaja menghindari sorotan. Ia memilih mengendarai motor sederhana. Mengenakan pakaian biasa. Tinggal di rumah yang tidak mencolok. Bahkan kepada banyak orang, ia hanya memperkenalkan dirinya sebagai karyawan perusahaan swasta. Namun semuanya akan berubah mulai hari itu. Di belakangnya, Aisyah berdiri dengan pakaian yang sangat rapi. Wanita modern itu mengenakan setelan blazer warna krem lembut, celana panjang senada, sepatu hak rendah, serta tas tangan elegan. Wajahnya terlihat cantik, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada sorot matanya. Ia terlihat bangga. Namun juga gugup. "Mas." Fahmi menoleh. "Iya? Kita berangkat sekarang?" Fahmi mengangguk. "Iya." Mereka keluar dari rumah. Sebuah mobil sudah menunggu. Pengemudi membukakan pintu. Fahmi masuk lebih dulu. Aisyah kemudian ikut masuk. Beberapa menit kemudian, mobil melaju meninggalkan rumah sederhana yang selama ini menjadi tempat mereka menjalani kehidupan. Aisyah memandang keluar jendela. "Mas." "Iya?" "Setelah hari ini, apakah Mas masih mau tinggal di rumah itu?" Fahmi tersenyum. "Kenapa tidak? Padahal Mas punya rumah yang sangat besar." "Rumah besar boleh saja. Lalu, belum tentu lebih nyaman." Aisyah mengangguk. Ia mulai memahami prinsip suaminya. Fahmi tidak pernah membenci kekayaan. Ia hanya tidak ingin kekayaan mengendalikan hidupnya. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah gedung perusahaan yang sangat besar. Di depan gedung sudah ada banyak kendaraan. Beberapa wartawan terlihat berdiri. Investor dan mitra bisnis mulai berdatangan. Logo perusahaan keluarga Fahmi terpampang besar di bagian depan gedung. Begitu mobil Fahmi berhenti, beberapa orang langsung menghampiri. "Selamat pagi, Pak Fahmi." "Selamat pagi." "Semua sudah siap, Pak?" Fahmi mengangguk. Aisyah turun dari mobil. Untuk sesaat, ia merasa gugup. Puluhan pasang mata memperhatikannya. Beberapa orang tersenyum dan menyapanya. "Selamat datang, Bu." Aisyah membalas dengan sopan. Mereka berjalan masuk. Di dalam lobi, suasananya jauh berbeda dari kantor biasa. Dinding dipenuhi penghargaan. Foto perjalanan bisnis. Dokumentasi kegiatan sosial. Dan beberapa foto keluarga pendiri perusahaan. Aisyah berhenti ketika melihat sebuah foto besar. Rahman berdiri di tengah. Di sampingnya terdapat beberapa anggota keluarga. Dan Fahmi berdiri tepat di sebelah ayahnya. Foto itu diambil beberapa tahun sebelumnya. Aisyah menatapnya cukup lama. "Mas." Fahmi berhenti. "Iya? Kenapa aku tidak pernah melihat foto ini?"
Fahmi tersenyum. Karena kamu tidak pernah datang ke kantor ini. Aisyah tersenyum kecil. Mereka terus berjalan. Di ruang konferensi utama, para direktur sudah menunggu. Rahman berdiri di depan. Ketika Fahmi masuk, semua orang bangkit. Seluruh ruangan berdiri. Aisyah ikut terkejut. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Rahman kemudian berkata, "Silakan duduk." Semua kembali duduk. Fahmi mengambil tempat di samping ayahnya. Aisyah duduk di barisan depan. Ia melihat wajah orang-orang di ruangan itu. Semuanya menunjukkan penghormatan kepada Fahmi. Dimas kemudian maju membawa dokumen. "Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan menyampaikan keputusan keluarga serta struktur kepemimpinan baru." Layar besar di belakangnya menyala. Muncul gambar perusahaan. Kemudian beberapa informasi mengenai perjalanan bisnis keluarga. Dan akhirnya, sebuah nama tampil besar. Fahmi Rahman. Di bawahnya tertulis, penerus utama dan pimpinan strategis grup Rahman. Aisyah menahan napas. Ia tahu informasi itu. Tetapi melihatnya tampil secara resmi di depan banyak orang membuat semuanya terasa jauh lebih nyata. Dimas melanjutkan. Fahmi Rahman akan memegang tanggung jawab yang lebih besar dalam pengembangan seluruh unit usaha keluarga. Tepuk tangan terdengar memenuhi ruangan. Fahmi berdiri. Ia memandang semua orang. Tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada sikap sombong. Ia hanya berkata, "Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan." Ia berhenti sejenak. "Saya tidak ingin kekayaan menjadi alasan seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain." Ruangan menjadi hening. Bisnis yang besar bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana kita memberikan manfaat kepada banyak orang. Tepuk tangan terdengar lagi. Aisyah menatap suaminya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok Fahmi dari sisi yang benar-benar berbeda. Bukan hanya suami. Bukan hanya pria yang membayar kebutuhan rumah. Tetapi seseorang yang memiliki tanggung jawab besar terhadap banyak orang. Acara selesai menjelang siang. Fahmi dan Aisyah kemudian menuju ruang pribadi. Aisyah duduk. "Mas." "Iya?" "Aku bangga." Fahmi tersenyum. "Terima kasih. Aku baru sadar." "Apa?" "Selama ini aku terlalu sibuk melihat apa yang tidak Mas berikan kepada keluargaku." Fahmi terdiam. Aisyah melanjutkan. "Aku tidak pernah melihat apa yang sudah Mas lakukan." Fahmi menatapnya. "Kamu sudah menyadarinya. Itu sudah cukup." Aisyah tersenyum. "Tapi aku ingin meminta maaf." Fahmi mengangguk. "Aku terima." "Benar?" "Iya." Aisyah kemudian bertanya, "Setelah ini, apa rencana Mas?" Fahmi menjawab, "Ada banyak pekerjaan. Bukan soal perusahaan." Fahmi menatapnya. "Lalu, untuk keluarga kita." Fahmi tersenyum. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Aisyah berpikir sebentar. "Aku ingin belajar mengatur keuangan keluarga." Fahmi sedikit terkejut. "Kenapa?" "Supaya aku tidak lagi memandang uang sebagai sesuatu yang selalu harus dikeluarkan." Fahmi mengangguk. "Bagus." Aisyah tersenyum. "Aku juga ingin membantu Fikri tanpa membuatnya merasa menjadi beban." "Bagus." "Dan aku ingin Rian benar-benar mandiri." Fahmi mengangguk. "Itu yang aku harapkan." Mereka kemudian pulang. Namun begitu sampai di rumah, telepon Fahmi berbunyi. "Dimas." "Ada apa?" "Pak, keluarga istri Bapak sedang menuju ke sini." Fahmi mengerutkan dahi. "Siapa?" "Bu Maryam, Pak Hasan, Rian, Dedi, dan beberapa anggota keluarga lainnya." Fahmi terdiam. "Mereka tahu alamat kantor?" "Mereka sudah tahu." Fahmi menghela napas. "Baik. Biarkan mereka datang." Aisyah mendengar percakapan itu. "Mas." "Iya." "Keluargaku datang?" Fahmi mengangguk.
Aisyah terlihat gugup. Mungkin mereka ingin meminta maaf. Biarkan. Beberapa puluh menit kemudian, mobil keluarga Aisyah datang. Bu Maryam turun lebih dulu. Wajahnya terlihat berbeda. Tidak ada lagi ekspresi penuh tuntutan. Ia terlihat gugup. Pak Hasan turun bersama Rian. Dedi dan anggota keluarga lainnya menyusul. Ketika melihat rumah sederhana Fahmi, mereka sedikit bingung. Mereka baru saja melihat bagaimana besar kekayaan keluarga Fahmi. Tetapi pria itu tetap tinggal di rumah sederhana. Bu Maryam berjalan ke pintu. Fahmi sendiri yang membukanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab mereka. Fahmi mempersilakan masuk. Mereka duduk. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Akhirnya Bu Maryam membuka suara. Fahmi. Iya, Bu. Ibu datang bukan untuk meminta uang. Fahmi mengangguk. Saya tahu. Ibu datang untuk meminta maaf. Fahmi terdiam. Bu Maryam menunduk. Dulu ibu memanggilmu pelit. Fahmi tetap diam. Ibu bilang kamu tidak berguna bagi keluarga. Bu Maryam mulai menangis. Ibu juga pernah berpikir anak ibu salah menikah denganmu. Aisyah menunduk. Fahmi menarik napas panjang. Ibu. Bu Maryam mengangkat wajah. Saya sudah memaafkan. Benarkah? Iya. Tanpa syarat? Tanpa syarat. Bu Maryam menutup wajahnya. Terima kasih. Pak Hasan kemudian berkata. Saya juga meminta maaf, Fahmi. Fahmi mengangguk. Saya tahu. Dedi ikut berdiri. Saya juga. Rian yang duduk di sudut ruangan berdiri. Saya paling banyak salah. Fahmi menatapnya. Saya sudah bilang. Jangan hidup dalam rasa bersalah. Tapi saya benar-benar salah, Kak. Kalau begitu perbaiki. Rian mengangguk. Saya akan berusaha. Fahmi tersenyum. Bagus. Namun ternyata Bu Maryam masih memiliki satu permintaan. Ia menatap Fahmi. Boleh ibu meminta sesuatu? Fahmi mengangguk. Silakan. Ibu tidak ingin kamu membiayai kami. Semua orang terdiam. Aisyah menatap ibunya. Bu? Bu Maryam tersenyum sedih. Sekarang ibu mengerti. Ia menatap Fahmi. Kalau sejak awal kamu mengatakan kaya, mungkin kami tidak akan pernah belajar. Fahmi diam. Bu Maryam melanjutkan. Ibu ingin keluarga kami belajar mandiri. Fahmi tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Inilah yang sejak awal saya inginkan. Bu Maryam mengangguk. Namun setelah itu, Fahmi berkata. Tetapi kalau suatu saat ada keadaan darurat, jangan ragu meminta bantuan. Bu Maryam tersenyum. Kami tahu. Waktu berlalu. Beberapa bulan kemudian, kehidupan keluarga Aisyah berubah. Bukan karena mereka hidup mewah. Justru sebaliknya. Rian mulai mencari pekerjaan sambilan. Ia tetap kuliah, tetapi tidak lagi meminta semua kebutuhan kepada Fahmi. Fahmi tetap membayar biaya pendidikan utama seperti yang sudah dijanjikan. Namun untuk kebutuhan tambahan, Rian belajar mengusahakannya sendiri. Ia juga berhasil mendapatkan beasiswa. Fahmi sangat bangga. Selamat. Rian tersenyum. Ini berkat Kak Fahmi. Fahmi menggeleng. Bukan? Lalu? Ini hasil usahamu. Rian tersenyum. Sementara itu, kondisi Fikri juga membaik. Fahmi memastikan Fikri mendapat perawatan yang layak. Namun semua bantuan dilakukan dengan cara yang tidak membuat Fikri merasa tidak berdaya. Ia bahkan membantu Fikri memulai sebuah usaha kecil dari rumah. Fikri mulai belajar bekerja sesuai kemampuan. Bu Maryam juga perlahan berubah. Ia tidak lagi mudah meminta. Tidak lagi membandingkan anak-anaknya. Dan tidak lagi menganggap kekayaan orang lain sebagai ukuran keberhasilan. Suatu sore, Fahmi pulang lebih cepat. Ia melihat Aisyah sedang duduk di ruang tamu.
Di meja ada beberapa dokumen. Apa itu? Tanya Fahmi. Aisyah tersenyum. Aku sedang belajar. Belajar apa? Pengelolaan keuangan. Fahmi tertawa kecil. Serius? Iya. Bagus. Aisyah kemudian berdiri. Mas. HM? Aku ingin mengatakan sesuatu. Apa? Aku tidak ingin lagi menjadi istri yang menilai suaminya berdasarkan uang. Fahmi diam. Aku pernah membuat kesalahan besar. Fahmi mendekat. Semua sudah berlalu. Tapi aku tetap ingin mengatakannya. Fahmi mengangguk. Aisyah berkata, dulu aku melihat Mas memakai pakaian sederhana, memakai motor tua, dan tinggal di rumah biasa. Aku mengira Mas tidak punya apa-apa. Fahmi tersenyum. Aku memang sengaja. Aku tahu. Aisyah menarik napas. Tapi sekarang aku sadar, orang yang benar-benar kaya bukan orang yang paling banyak hartanya. Fahmi menatapnya. Lalu, orang yang mampu memiliki banyak, tetapi tetap memilih rendah hati. Fahmi tersenyum. Kamu belajar banyak. Aisyah tertawa kecil. Dari suamiku. Malam itu, keluarga mereka berkumpul untuk makan malam. Tidak ada makanan mewah. Tidak ada acara besar. Hanya meja makan sederhana. Bu Maryam datang. Pak Hasan. Rian. Fikri. Dedi. Dan beberapa anggota keluarga lainnya. Suasananya jauh lebih hangat daripada sebelumnya. Tidak ada lagi pembicaraan tentang siapa yang harus membayar. Tidak ada lagi tuntutan. Rian bercerita tentang kuliahnya. Fikri bercerita tentang usaha barunya. Bu Maryam bahkan bercanda dengan Fahmi. Fahmi? Iya, Bu. Sekarang kalau Ibu minta uang, jangan langsung curiga. Semua tertawa. Fahmi ikut tertawa. Saya tidak curiga. Bagus. Saya hanya memastikan dulu untuk apa. Semua kembali tertawa. Namun di balik tawa itu, Fahmi melihat sesuatu yang jauh lebih berharga. Keluarganya akhirnya memahami arti sebuah hubungan. Bukan tentang siapa yang paling kaya. Bukan tentang siapa yang paling mampu. Tetapi tentang bagaimana mereka saling menghargai. Beberapa minggu kemudian, Fahmi mengajak Aisyah berkunjung ke rumah orang tuanya. Di sana, Rahman sudah menunggu. Rahman tersenyum melihat keduanya. Bagaimana? Fahmi menjawab, sudah jauh lebih baik. Rahman mengangguk. Ayah senang mendengarnya. Aisyah berkata, Ayah. Iya? Terima kasih. Untuk apa? Karena selama ini sudah membesarkan Fahmi dengan prinsip yang baik. Rahman tersenyum. Justru Fahmi yang banyak mengajarkan kami. Aisyah sedikit bingung. Mengajarkan? Rahman mengangguk. Dulu dia selalu mengatakan bahwa kekayaan harus dijaga agar tidak membuat hati rusak. Aisyah menoleh kepada Fahmi. Fahmi tersenyum. Rahman kemudian berkata, sekarang kamu juga sudah belajar. Aisyah mengangguk. Iya. Setelah itu, Fahmi membuat satu keputusan besar. Ia membentuk sebuah program pendidikan dari yayasan keluarga. Program tersebut diberikan kepada mahasiswa yang kesulitan biaya, tetapi memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan pendidikan. Rian diminta ikut membantu program tersebut setelah lulus. Fikri juga ikut membantu bagian administrasi dari rumah. Aisyah aktif dalam kegiatan sosial. Sementara Fahmi tetap memimpin perusahaan. Walaupun sekarang namanya dikenal banyak orang, gaya hidupnya tidak berubah drastis. Ia tetap memilih pakaian yang sederhana. Tetap makan bersama keluarganya. Tetap pulang ke rumah yang ia sukai. Tetap menghargai pekerja yang berada di bawahnya. Bahkan ketika seorang karyawan baru tidak sengaja memanggilnya dengan sebutan biasa, Fahmi hanya tersenyum. Panggil saya Fahmi saja. Karyawan itu terkejut. Baik, Pak. Fahmi tertawa kecil. Saya juga manusia biasa. Suatu malam, Fahmi dan Aisyah duduk di teras rumah.
Udara cukup sejuk. Lampu halaman menyala. Aisyah bersandar di kursinya. Mas. HM? Kalau waktu bisa diulang, apakah Mas tetap akan menyembunyikan kekayaan? Fahmi berpikir sebentar. Mungkin. Aisyah tertawa. Kenapa? Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar mengenalku. Termasuk aku? Fahmi menoleh. Terutama kamu. Aisyah tersenyum. Dan sekarang? Sekarang aku tidak perlu menyembunyikan apapun. Aisyah mengangguk. Aku juga tidak ingin mengenal Mas karena uang. Fahmi tersenyum. Aku tahu. Aisyah kemudian menggenggam tangan suaminya. Terima kasih sudah tidak membalas semua penghinaan keluargaku. Fahmi mengangguk. Aku pernah terluka. Aku tahu. Tapi kalau aku membalas semuanya dengan kesombongan, aku hanya akan menjadi sama seperti orang-orang yang dulu menyakitiku. Aisyah menatapnya. Mas benar. Fahmi memandang langit malam. Uang bisa membeli rumah besar. Aisyah diam. Bisa membeli kendaraan. Bisa. Bisa membayar pengobatan. Iya. Tapi uang tidak bisa membeli ketulusan. Aisyah tersenyum. Dan tidak bisa membeli keluarga yang benar-benar menghargai kita. Fahmi mengangguk. Beberapa bulan kemudian, keluarga Aisyah menghadapi ujian terakhir. Salah satu bisnis kecil yang dijalankan Dedi mengalami kerugian. Dedi panik. Ia datang menemui Fahmi. Dulu, mungkin ia akan langsung meminta uang. Namun kali ini tidak. Fahmi. Iya? Saya punya masalah. Ceritakan. Dedi menjelaskan semuanya. Fahmi mendengarkan tanpa memotong. Setelah selesai, Fahmi bertanya. Kamu butuh uang untuk menutup kerugian? Dedi mengangguk pelan. Jujur, iya. Berapa? Dedi menyebutkan nominal. Fahmi diam sejenak. Kemudian berkata, aku bisa membantu. Dedi terkejut. Tapi, Fahmi tersenyum. Aku tidak akan memberimu uang begitu saja. Dedi mengangguk. Aku tahu. Kita hitung ulang usaha itu. Baik. Kita lihat kesalahannya. Baik. Kalau memang masih bisa diselamatkan, kita perbaiki. Dedi mengangguk. Dan akhirnya, masalah itu tidak diselesaikan dengan sekadar pemberian uang. Fahmi membantu Dedi memperbaiki sistem usaha. Beberapa bulan kemudian, bisnis itu kembali berjalan. Dedi sangat bersyukur. Ia berkata, sekarang saya mengerti. Memahami apa? Dulu saya pikir membantu itu berarti memberikan uang. Fahmi tersenyum. Padahal, kadang membantu berarti membuat seseorang mampu berdiri sendiri. Fahmi mengangguk. Itulah yang sejak awal ingin aku ajarkan. Tahun berikutnya, kehidupan mereka benar-benar berubah. Bukan karena semakin banyak harta. Tetapi karena hubungan mereka semakin kuat. Rian lulus kuliah dengan hasil baik. Ia kemudian bekerja sekaligus membantu program pendidikan keluarga Fahmi. Fikri memiliki kehidupan yang jauh lebih mandiri. Dedi berhasil memperbaiki usahanya. Bu Maryam berubah menjadi sosok mertua yang sangat menghargai menantunya. Pak Hasan pun sering berbicara dengan Fahmi mengenai bisnis dan kehidupan. Dan Aisyah? Aisyah menjadi istri yang jauh lebih dewasa. Ia tetap modern. Tetap modis. Tetap menyukai hal-hal yang indah. Tetapi sekarang ia tahu batas antara keinginan dan kebutuhan. Ia juga tidak lagi merasa malu hidup sederhana. Karena ia sudah memahami bahwa kemewahan tidak selalu menunjukkan kebahagiaan. Suatu hari, Aisyah berdiri di depan cermin. Ia mengenakan pakaian sederhana. Ia menatap dirinya sendiri. Kemudian tersenyum. Dulu aku sibuk mencari suami kaya. Ia tertawa kecil. Padahal aku sudah memiliki suami yang kaya hati jauh sebelum tahu dia kaya harta. Di belakangnya, Fahmi berdiri. Bicara sendiri? Aisyah tertawa. Mas dengar? Sedikit.
Aisyah menoleh. Bagaimana? Fahmi tersenyum. Lumayan. Mereka tertawa bersama. Pada akhirnya, Fahmi tidak pernah menggunakan kekayaan keluarganya untuk membalas semua penghinaan. Ia tidak pernah datang kepada keluarga Aisyah sambil menunjukkan rekening. Tidak pernah mengungkit nominal uang yang pernah ia keluarkan. Tidak pernah berkata bahwa dirinya lebih kaya daripada mereka. Justru ia memilih membuktikan bahwa kekayaan yang dimiliki keluarganya dapat menjadi jalan untuk membantu banyak orang. Dan keluarga Aisyah akhirnya belajar satu hal yang sangat penting. Mereka pernah menilai Fahmi dari motor tuanya, dari pakaiannya, dari rumah sederhananya, dari caranya menghitung bantuan. Mereka pernah mengira Fahmi pelit. Mereka pernah mengira Fahmi tidak berguna. Bahkan sempat berpikir bahwa Aisyah salah menikah dengannya. Namun setelah semuanya terbongkar, mereka sadar bahwa kesalahan terbesar mereka bukanlah karena tidak mengetahui Fahmi berasal dari keluarga kaya raya. Kesalahan terbesar mereka adalah merasa berhak mengukur nilai seseorang berdasarkan harta yang terlihat. Fahmi sendiri memilih tidak menjadikan semua itu sebagai alasan untuk menyombongkan diri. Ia tetap menjadi Fahmi. Pria yang sederhana. Tenang. Tidak banyak bicara. Namun ketika memiliki kemampuan, ia memilih membantu. Ketika dihina, ia memilih menahan diri. Dan ketika mengetahui orang lain telah menyadari kesalahannya, ia memilih memaafkan. Karena bagi Fahmi, kekayaan yang sebenarnya bukanlah jumlah uang yang tersimpan di rekening. Kekayaan yang sebenarnya adalah ketika seseorang memiliki harta yang besar, tetapi hatinya tetap rendah. Memiliki kemampuan untuk membalas, tetapi memilih memaafkan. Dan memiliki alasan untuk menyombongkan diri, tetapi tetap memilih menghormati orang lain. Begitulah perjalanan Fahmi. Seorang pria yang sempat dianggap pelit, dihina mertua, diremehkan ipar-iparnya, bahkan dipertanyakan oleh istrinya sendiri. Namun pada akhirnya, bukan kekayaannya yang membuat mereka menyesal. Melainkan karena mereka sadar bahwa selama ini mereka telah menyakiti orang yang justru tidak pernah berniat menyakiti mereka. Hikmah dari kisah ini. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pakaian, kendaraan, pekerjaan, atau rumah tempat ia tinggal. Jangan memaksa orang lain menanggung seluruh kebutuhan keluarga. Dan jangan merasa bahwa orang yang memiliki kemampuan finansial wajib memenuhi semua keinginan kita. Membantu adalah kebaikan. Tetapi membantu tidak selalu berarti memberikan semua yang diminta. Terkadang bantuan terbaik adalah membuat seseorang mampu berdiri sendiri. Dan yang paling penting, jangan pernah menghormati seseorang hanya setelah mengetahui hartanya. Hormatilah manusia sebelum mengetahui apapun tentang kekayaannya. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan, latar belakang, dan hati seseorang. Bisa jadi, orang yang kita anggap paling rendah hari ini, justru adalah orang yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang kita bayangkan. Demikianlah kisah Fahmi, seorang pria yang sempat dihina dan dianggap tidak mampu membantu keluarga istrinya, hingga akhirnya kebenaran tentang dirinya terungkap. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilan, pekerjaan, kendaraan, ataupun keadaan ekonominya. Jangan pula menjadikan kekayaan sebagai ukuran untuk menghormati seseorang. Sebab, membantu keluarga adalah sebuah kebaikan, tetapi tidak berarti seseorang harus selalu memenuhi semua permintaan. Yang terpenting adalah saling menghargai, saling memahami, dan belajar untuk hidup mandiri. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukan hanya tentang banyaknya harta, tetapi tentang bagaimana kita tetap rendah hati, mau membantu dengan ikhlas, dan tidak menggunakan kelebihan yang kita miliki untuk merendahkan orang lain. Kisah ini hanya fiktif dan dibuat semata-mata untuk memberikan inspirasi, hiburan, serta hikmah bagi para penonton. Nama tokoh, karakter, tempat, dan seluruh kejadian dalam cerita hanyalah bagian dari cerita dan tidak bermaksud menggambarkan orang atau peristiwa nyata. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kehidupan yang penuh keberkahan, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezeki, dan dijauhkan dari sifat sombong serta suka merendahkan orang lain. Sampai bertemu kembali di kisah berikutnya.